Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu area ataupun kawasan yang menjadi perhatian kita di sepanjang Jalan Gabus Raya yang dilakukan normalisasi adalah di depan Alfamart ataupun di dekat Tugu Golok. Di sini tadinya adalah tempat pembuangan sampah yang mungkin bertahun-tahun sampahnya tidak pernah mendapatkan perhatian untuk dikeluarkan, seperti yang kita bisa lihat di sini. Sampah-sampah ini berada di dalam kali dan cukup banyak ya, bukan hanya sampah plastik tapi juga sampah-sampah kayu serta sampah lainnya. Yang dikeluarkan dari dalam kali yang kita lihat itu bahkan sampai baju, kasur, dan perabotan-perabotan yang tidak dipakai. Kondisi sebelumnya adalah seperti ini, jadi penumpukan sampah yang dari arah jalan irigasi, aliran airnya di sini benar-benar tersumbat dan tersendat sehingga harus melewati celah-celah yang ada agar tetap dapat mengalir menuju ke Kali CBL ataupun Cikarang Bekasi Laut yang menjadi tempat sebagai saluran air ya bagi area di Kabupaten Bekasi agar dapat mungkin berkurang airnya terutama pada saat banjir. Hanya saja karena adanya sumbatan-sumbatan seperti ini yang sudah sangat butuh perhatian, maka dengan adanya proses normalisasi ya, melebarkan sungai, mengeruk sungai, mengeluarkan sampahnya ke area-area yang sudah mungkin disiapkan, menjadikan sungai yang ada di sini airnya mengalir jauh lebih baik, lebih deras dibandingkan dengan sebelumnya. Tinggal satu lagi sebuah jembatan yang masih dikerjakan ya. Jembatan ini nampaknya sebagai akses menuju ke seberang tanah yang ada di area depan kita. Para pekerja masih fokus membongkar ataupun menghancurkan beton jembatan yang sudah patah kalau kita lihat di sini, dan ujungnya berada di sisi bawah, sedangkan di bawah dari jembatan tersebut pun masih ada sedimentasi ataupun lumpur-lumpur yang membuat aliran air sebenarnya tidak begitu optimal ya, walaupun air di sini mengalir sangat lancar. Apabila lumpur yang ada di bawah sana dapat dikeluarkan tentu akan lebih baik lagi, sehingga aliran air dari arah jalan irigasi ya yang ada kolam penampungnya ke arah Kali CBL benar-benar optimal dan tidak tersendat. Lebar dari kali Sepak yang ada di samping Jalan Gabus, tepatnya di depan Alfamart di sini mungkin sekitar 3 meter ya. Sebaiknya memang dilanjutkan pelebarannya agar paling tidak mencapai 5 meter sehingga sama ya dengan kali Sepak yang sudah dilebarkan dari sisi hulu ke arah jalan irigasi atau juga yang ke arah sekolah SMKN 1 Tambun. Setelah sejak lama mungkin sebelumnya tidak ada perhatian untuk melakukan pelebaran kali, melakukan normalisasi. Dengan adanya program-program baru dan gebrakan dari Pak Gubernur, semoga kawasan ini ya penanganan banjirnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya, agar air yang ada ya di kawasan ini, baik itu limpahan air dari curahan air hujan yang cukup banyak intensitasnya serta air-air yang berasal dari rumah warga, ini kain ya kalau kita lihat, kantong plastik, sarung bantal dan lainnya, dapat airnya mengalir lebih baik, lebih lancar sehingga dampak banjir bisa berkurang walaupun mungkin belum bisa dihilangkan terutama pada saat curah hujan yang sangat tinggi. Tadi ada kecap nasional loh. Sampah-sampah yang dikeluarkan dari dalam kali ini memang masih ada di pinggir kali, mungkin akan segera dibersihkan sehingga bagian pinggir jalan yang ada di sini menjadi lebih tertata, lebih rapi, lebih bersih. Ke arah hilir ya, pekerjaan normalisasi penggalian pengerukan dari bagian dalam kali masih berlangsung. Tampak kita lihat di depan ini sisa-sisa sedimentasi lumpur yang bercampur dengan sampah masih ada di bagian tengah dan di bagian pinggir. Kita juga lihat ada saluran air dari rumah warga yang ada di sana, dan ini alirannya bertemu dengan aliran Kali Sepak yang dari arah hulu irigasi. Air yang mengalir sudah lebih bersih ya. Sebenarnya sampah-sampah masih ada, tapi paling tidak air lebih lancar, lebih deras.
sehingga mungkin volume-volume air yang ada di sisi hulu yang banyak dapat dikurangi dan tentunya tidak berdampak bagi masyarakat yang ada di sana. Satu ekskavator ya di sini bersiap akan melakukan lanjutan dari pekerjaan kembali, mengeruk dari lumpur yang ada dalam kali, menaikkannya ke sisi pinggir jalan dan meratakannya, memadatkan juga. Kalau kita lihat lumpur-lumpur ini berarti adalah lumpur sedimentasi yang bercampur sampah yang dipadatkan. Mungkin nanti akan ditaruh lumpur tanah ya, tanah yang lebih baik di atasnya setelah dilebarkan tentunya, serta dibuatkan trotoar di sekitar sini atau juga dilanjutkan dengan pelebaran jalan. Nah, di sini lebar kalinya sudah mencapai 5 meteran. Tinggal disamakan saja. Cuaca masih mendung, tadi malam sempat hujan di kawasan Gabus, Babelan dan Karangsatria. Jadi air-air yang cukup banyak ya dari arah hulu di sini dapat mengalir dengan baik, walaupun tinggal menunggu tadi di depan Alfamart masih ada satu jembatan yang harus dihancurkan agar jembatan patah tersebut bisa dikeluarkan dari dalam kali dan aliran air menjadi jauh lebih lancar. Seperti biasa, perhatian kita juga masih ke sampah-sampah yang ada di sepanjang kali di Jalan Gabus Raya ya. Kebiasaan-kebiasaan membuang sampah di sini ya, oknum-oknum warga mungkin sudah menjadi hal yang biasa, karena yang kita lihat ada beberapa warga waktu itu membuang sampahnya dengan kondisi biasa ya, ke dalam kali atau juga ke pinggir kali, sehingga nanti mungkin sampahnya yang di pinggir masih tersisa itu dibakar, yang dalam kali berharap kalinya dapat membawa sampah ke hilir ataupun ke arah laut. Beberapa jembatan yang kita perhatikan ke arah perumahan-perumahan warga ya, di sini ada yang lebar sisi bawahnya, ada yang sempit. Untuk yang lebar tentu sudah cukup optimal. Untuk yang sempit tentu kalau bisa dilebarkan akan lebih baik. Tadi barusan kita lihat di pinggir jembatan itu juga ada sampah yang diluruhkan. Dan ini adalah pepohonan, mudah-mudahan ini juga ditata pepohonannya, dikeruk ya. Bagian pinggirnya dilakukan pembuatan turap. Jalan Gabus Raya kali ini sudah menjadi lebar dan dapat dilebarkan lagi aspalnya ke arah pinggir, ke arah kali, serta dibuatkan sedikit trotoar. Itu akan menjadi akses warga yang berjalan kaki, termasuk contoh saya berjalan di sini dan kita berada di badan jalan langsung. Sedangkan aktivitas warga yang naik motor, naik kendaraan di sini juga cukup banyak. Tentu berbahaya. Jalannya ada yang rusak sedikit. Area bagian pinggir malah dapat dimanfaatkan untuk parkir. Mungkin di sekitar pasar bisa dibuat seperti itu. Oh, pasar kalinya benar-benar berada di pinggir jalan. Ini Tugu Golok ya, seperti biasa daerah Gabus memang terkenal dengan jawara-jawara, jadi simbolnya itu adalah golok. Nah, ini kondisi kita lewat di pagi hari, 2 ekskavator masih belum ada pekerjaannya untuk melanjutkan pekerjaan galian. Area yang ada di samping ini sebenarnya kalau dibuat semacam kolam penampung akan bisa menampung air lebih banyak, terutama tentu untuk pada saat curah hujan tinggi. Setelah dari Tugu Golok masih ada tanaman-tanaman, ada yang bunga, ada yang tanaman liar juga. Mungkin ada baiknya ditata, dirapikan ya. Ditambah lagi ada pelang ataupun tulisan dilarang membuang sampah, dan di bawahnya sudah ada sampahnya, yang dalam artian mungkin tidak begitu dihiraukan oleh masyarakat untuk yang membuang sampah ya, membuang sampah di area tersebut. Selain baju, kemudian tadi kita lihat karung ya, serta sampah plastik lainnya, ada apa itu, karpet ya. Bermacam-macam hal dibuang ke dalam kali ya dan mengalir sehingga membuat kali menjadi tersumbat. Ini adalah salah satu masalah utama yang harus diperbaiki ya oleh mungkin oknum masyarakat di sini. Kesadarannya harus dirubah
bahwasannya sampah itu harus ditaruh di satu tempat. Kemudian perlu bantuan pemerintah untuk mengangkut sampah-sampah yang ada ya, yang berada di pinggir ataupun tempat sampah, menyiapkan tempat sampahnya, kemudian sampah-sampah dibawa keluar kawasan. Area di depan kita ini tadinya sempit sekali, bahkan hanya tersisa 1 meter untuk aliran air, dan area di bagian pinggir jalan ini adalah rumah ataupun bangunan-bangunan liar yang dipergunakan oleh pemilik bangunan untuk mungkin berjualan dan untuk keperluan lainnya dihuni. Sedangkan rumah yang ada di sana yaitu tadi juga terdampak banjir karena banjirnya mencapai pagar dari jembatan yang kita berada. Nah, rumah itu tertutup oleh bangunan-bangunan dan juga mungkin pepohonan yang tiba-tiba tumbuh di pinggir kali, ya, pepohonan liar. Saat ini keadaannya rumah tersebut benar-benar terang. Jadi pemilik rumah bisa langsung melihat arus lalu lintas yang ada di Jalan Gabus Raya ini. Satu ekskavator masih melanjutkan pekerjaan ya ke arah hilir. Di sini kalau kita lihat ya, jembatan yang ada di depan situ itu bagian bawahnya yang mengalirkan air cukup sempit sebenarnya. Kalau bisa diperbaiki, dibongkar, dibuat jembatan baru yang lebih lebar, bagian bawahnya dapat melewatkan aliran air, itu akan lebih baik. Aliran air walaupun dengan kondisi seperti ini sudah jauh lebih deras ya. Masih ada sampah-sampah yang terbawa. Kabupaten Bekasi untuk yang gabus sebenarnya berada di Tambun Utara ataupun yang agak lebih jauh sebenarnya dari misalnya tol Jakarta Cikampek atau juga Cikarang, kawasan industri Cibitung. Namun mendapat perhatian dari Pak Gubernur ya untuk bisa dilakukan proses normalisasi, melebarkan kembali kali yang menyempit, menata kawasan yang dipergunakan untuk bangunan-bangunan liar sehingga menjadi lebih baik. Bangunan-bangunan yang ada di sini tadinya ada yang showroom motor, ada yang menjual pulsa, ada ya juga tempat makan ya, atau toko-toko kelontong seperti itu. Tampak di bagian depan kembali sama ya, di beberapa lokasi di dekat jembatan itu juga ada tempat membuang sampahnya. Jadi setiap jalan akses ke rumah warga yang kita lihat di bagian pinggir kali itu ada tempat penumpukan sampah, dan sampah-sampah tersebut ada yang dibakar, ada yang juga meluruh ke dalam kali. Nampaknya sudah agak lebih dalam ya dibandingkan dengan sebelumnya, karena ekskavator melakukan pengerukan itu lumpurnya tidak begitu banyak lagi yang dikeluarkan. Tinggal di bagian pinggir ini sebenarnya yang harus dikeruk. Oke, ekskavatornya mengeruk bagian pinggir. Coba kita lihat. Nah, ke bawah ya. Masih sedikit. Antusias warga ternyata untuk melihat proses-proses ini cukup tinggi ya. Jadi warga-warga datang ke area jembatan lalu memperhatikan bagaimana ekskavator melakukan pengerukan, pekerja melakukan aktivitas normalisasi kali sepak, dan juga mereka berharap bahwasanya banjir ya dapat berkurang dan dampaknya tidak lagi sangat besar terhadap masyarakat kalau benar-benar tidak bisa dihilangkan. Lalu yang kita harapkan dari masyarakat tentunya menjaga kebersihan, sampah jangan dibuang sembarangan, jangan dimasukkan ke dalam kali, karena yang bisa kita lihat di depan sampahnya bercampur dengan lumpur membentuk sedimentasi yang tidak beraturan seperti yang ada di depan kita ini. Oke, rintik hujan sudah mulai turun. Bagian pinggir sungai yang kita lihat itu ada beton ya. Nah, mudah-mudahan dikeruk sampai ke arah beton. Kondisi sebelumnya seperti ini. Rumah yang ada di samping sana, yaitu tadi rumah yang sudah bisa melihat jalan, tapi sebelumnya dia hanya bisa melihat bagian belakang bangunan liar yang ada dan sampah-sampah yang tersangkut.
jadinya sempit. Iya. Lebar kali yang ada di sini ini hanya 1 meter lebih sedikit. Dan ini adalah bekas-bekas bangunan yang ada di pinggir kali yang dirobohkan. Saat ini sudah tidak ada dan sudah dibongkar keseluruhannya serta menjadi rata. Pepohonan besar juga sudah ditebang. Dan kawasan ini menjadi jauh lebih terang dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat pembongkaran banyak para pengepul barang bekas juga datang ke area lokasi untuk mungkin mendapatkan barang-barang yang sudah tidak dipakai ya. Ini pepohonan liar yang ada di pinggir kali dan sampahnya ada di samping dari jembatan. Jadi pada saat mereka membuang sampah, oke, ini ada tempat di samping jembatan, ya udah dibuang aja di situ ya. Kurang lebih begitu mungkin. Kita pindah ke bangunan yang sudah dibongkar ya. Ini sudah rata sebelumnya, ini adalah bangunannya. Tadi di sini kita lihat sudah terang benderang ya, sudah ada ekskavator juga yang melakukan pengerukan di bagian hilirnya. Rumah-rumah ataupun bangunan liar yang ada di sini selain sisi depannya dipakai mungkin untuk berdagang, berjualan dan lainnya, di bagian dalam ya, itu ternyata sudah ada ruangan-ruangan juga yang bisa dipergunakan untuk tinggal. Ini kondisi sebelumnya. Pondasi-pondasi dari rumah ini dibuat dari beton menggunakan kaleng-kaleng cat, nampaknya yang disusun-susun sebagai pembentuk ataupun pipa yang di dalamnya dicor. Dari menu-menunya ini adalah toko ataupun kedai rumah makan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, karena tidak ada trotoar jadi kita langsung berhadapan dengan truk yang ada di sini. Ya, truknya mengalah karena kita juga tidak bisa ada akses lagi. Ke arah hulu seperti yang sudah kita lihat sebelumnya ya, kali Sepak ini sudah jauh sangat lebar dan bersih tempatnya. Kemudian tinggal mengeluarkan material-material bekas bongkaran di bagian pinggir kali, sedangkan yang ke arah rumah warga sudah rapi. Aliran saluran air irigasi masuk dengan lancar menuju ke arah empang ataupun kolam penampung. Di pintu air juga ada yang buang sampah ya di pojokan. Nampaknya benar-benar darurat nih untuk diedukasi warga-warga yang membuang sampah di sekitar ini, termasuk di dalam kali sendiri. Ini contohnya. Pak Gubernur ataupun juga pejabat Pak Bupati ya, pejabat daerah, untuk kawasan seperti ini boleh sekali diusulkan membuat program-program edukasi membuang sampah ya, menyiapkan tempat sampah, kemudian mengangkut sampah-sampah yang ada di lokasi-lokasi warga. Di jalan irigasi sebenarnya ini kan jalannya yang sudah dibeton. Di samping jalan ini ada rumah-rumah yang kita tidak tahu statusnya. Di belakang rumah ataupun bangunan tersebut ada saluran irigasinya. Jadi antara saluran irigasi dan jalan itu ada rumah-rumah yang dipakai untuk mungkin warga-warga yang ada di sana. Ini pemandangan dari udara setelah pintu air itu tinggal digali sedikit lagi ya di bagian tengah agar benar-benar lokasi tersebut bebas dari tumpukan-tumpukan lumpur. Sedangkan ke arah Villa Gading Harapan 5 di bagian depannya sudah benar-benar rapi, tinggal ke arah pinggir jalan dikeruk dan diratakan ya sehingga menjadi lebih baik. Jalan gabus kalau kita lihat lebarnya hanya mungkin sekitar 4 sampai 5 meter ya. Sedangkan untuk kali Sepak yang sudah digali dirapikan di sini mungkin ya yang di bagian lebar ini sudah 12 sampai 13 meter. Sedangkan yang ke arah Villa Gading Harapan 5 ini mungkin 10 meter, 8 sampai 10 meter. Sudah sangat memadai dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat harusnya. Ikan-ikan juga mulai banyak ya di sekitar area ini dan para pemancing mulai berdatangan untuk memancing ikan, mencari mengais rezeki.
Tinggal bagian depan pasar yang masih perlu ditata karena ternyata di dalam pasar ada tempat parkirnya. Namun kendaraan-kendaraan tetap parkir di bagian pinggir jalan karena langsung ya. Biasanya yang pengen shortcut, pengen cepat sampai atau langsung berada di depan penjualnya tinggal parkir kendaraan di sana yang dampaknya adalah membuat arus kendaraan di Jalan Gabus Raya itu bisa tersendat. Ruang terbuka hijau sebenarnya cukup banyak ya, ada yang sawah, ada yang kebun. Namun proses banjir kemarin itu airnya meluap dari 2 lokasi mungkin. Kemudian untuk mengalirkannya kalinya sempit, ditambah lagi banyak sumbatan sehingga air melimpah kemana-mana. Semoga hal ini menjadi terus keberlanjutan untuk ditata ya, agar masyarakat tentunya bebas ataupun berkurang banjirnya dan dampaknya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.